Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini seperti biasa saya ingin beritahu atau kasih tahu pada saudara-saudari sekalian dan anda semuanya bagi menonton dan yang melihat video saya ini. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, saya hanya ingin berbagi cerita saja ya. Dan ini sebenarnya tujuannya baik. Ketika saya berbagi cerita, ya cerita ini mungkin ada sedikit nasihat dan juga pelajaran ya. Tapi itu semua nasihat dan pelajaran ya. Wabillahi khusus untuk diri saya pribadi, ya terutama untuk diri saya pribadi, nasihat dan pelajaran, dan khususnya untuk anda semua dan saudara-saudari sekalian ya. Oke, ya begini. Kita tahu ketika orang mimpi ya, misalnya kita tidur dan kita dapat mimpi yang seperti ini, seperti itu. Kadang setiap mimpi itu ada artinya, ada maknanya. Tapi kadang-kadang kita ya tidak usah memikirkan bahwa itu cuma mimpi saja, bukan kenyataan. Gak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada juga mimpi yang harus kita waspadai. Ada juga yang ya sudahlah, cuma mimpi saja, bukan kenyataan. Makanya supaya kita dapat mimpi yang baik, ya ketika kita tidur kita berdoa. Tapi kalau kita dapat mimpi buruk, setelah kita bangun kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Jadi intinya memang mimpi itu, setiap mimpi ada maknanya, ada artinya, dan kita harus tahu itu, paham itu sebagai umat manusia ya. Jadi terkait mimpi memang seperti itu. Jadi saya kadang-kadang suka mimpi seperti ini, seperti itu pelajaran, itu nasihat juga buat saya. Ya pada dasarnya memang bukan kenyataan, hanya mimpi saja, cuma memang harus diwaspadai kadang-kadang gitu. Ya sudahlah, itu hanya soal sebuah mimpi saja gitu. Ya oke, gitu. Saya punya cerita lagi begini. Saya ini kan tinggal di wilayah yang banyak kendaraan lewat ya, motor lewat, mobil lewat. Dan anda kalau suka ngeliat video saya, kadang-kadang suka ada suara motor yang berisik knalpotnya. Kadang-kadang saya tuh kesal ya, suaranya berisik knalpot itu. Kadang-kadang kalau saya pernah lihat di sumber ya, TV, berita, media, kadang-kadang motor itu yang pakai knalpot yang berisik, yang bum itu kan berisik ya. Kadang-kadang kalau ada razia maksudnya tilang polisi, itu dilarang oleh polisi karena itu berisik, meresahkan. Kadang-kadang suka dites kalau ditilang polisi di ke kuping kita sebagai pelanggar kita nih, kalau pakai knalpot yang berisik itu. Karena emang nggak boleh knalpot berisik itu, tapi banyak orang yang melakukan itu. Ada juga orang yang melewati, misalkan sekarang ada busway ya, busway itu orang lewat aja busway, padahal jalur itu nggak boleh dilewatin. Kan depan udah ada polisi razia. Itu yang orang banyak melanggar. Mobil pun juga sama. Ada juga larangan belok ya, tidak boleh belok kiri secara langsung atau belok kanan secara langsung, dilarang putar balik. Banyaklah larangan, rambu-rambu lalu lintas. Ada juga lampu merah, belum lampu hijau aja udah langsung jalan ya. Ini yang kadang-kadang sulit namanya kita masyarakat ya. Terus juga masih banyak lah pelanggaran yang sebenarnya tidak boleh kita langgar gitu. Walaupun peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, tapi kadang-kadang orang bikin peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu kadang-kadang stigma yang salah, pandangan yang salah, statement yang salah gitu ya. Gitu. Kadang di wilayah saya juga selain itu ada kan yang tanda verboden ya. Kadang-kadang saya tuh kesel, terus terang aja saya kesel. Ada mobil lewat lawan arah, verboden itu lawan arah ya.
udah tahu nih mobil nggak boleh lewat sini, kan cuma satu arah, cuma nanya mobil ini dong arah ke sana bukan ke sini nggak boleh, jadinya apa, macet. Kadang saya kesal sama orang-orang seperti itu ya, itu perbodohan. Tapi saya juga mengerti, ya itulah kehidupan, kita harus saling mengerti, saling mengetahui, ya itulah manusia, wajar-wajar saja. Saya kira seperti itu ya. Oke, gitu ya. Jadi memang pada dasarnya ya kita nggak bisa menyalahkan kodrat juga, kodrat keadaannya emang begitu manusia, mau gimana lagi, kodrat kita ya kondisinya begitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Dan saya berpikir ya memang itulah kehidupan, nggak bisa diapa-apain lagi ya kan. Tapi yang penting nasihat terutama ya, dan pelajaran buat diri saya pribadi dan untuk anda semua ya, saya jangan sampai melakukan seperti yang saya ceritakan itu. Kita jangan sampai melakukan yang seperti saya ceritakan tadi, pelanggaran-pelanggaran itu. Kita harus mematuhi segala aturan yang ada, karena aturan itu biasanya dibuat untuk keselamatan kita juga, untuk kebaikan kita juga ya. Itu cerita saya, pengalaman saya, dan itu banyak terjadi di kehidupan masyarakat. Dan ini juga masalah disiplin, satu lagi masalah disiplin. Dan kita harus tahu kadang-kadang ada orang yang apa namanya, misalkan janjian jam 7 pagi, kita kan berarti apa, kalau orang yang disiplin bangunnya jam 4 ya, janjian jam 7 pagi, tapi orang lama udah janjiannya jam 8 atau jam 9, dia jam 8, 9, jadi itu telatin. Sebenarnya nggak boleh. Kalau di negara luar kayak di Amerika itu nggak disiplin, tidak menghargai waktu. Makanya kita kalau di Indonesia kadang-kadang begitu, janjiannya jam 7, nanti apa yang terjadi malah jam 9 atau jam 8. Makanya ada yang bilang itu jam karet ya. Saya juga baru tahu tuh istilah itu, jam karet. Jadi nggak komitmen. Kalau di negara hebat kayak Amerika, saya bilang tadi, di Amerika kalau janjinya jam 7 ya jam 7. Terus juga bisa kita ngantri, ya harus ngantri, tertib gitu, budayakan antri ya, antri dan tertib, jangan nyelak. Kita harus bisa budayakan antri, harus sabar gitu. Dimanapun, misalkan kita di rumah sakit, kita harus antri. Misalnya kita ngisi bensin ya antri, biasakan antri, budayakan antri, sabar gitu. Jadi manusia itu sabar, apapun kondisinya sabar. Saya berusaha sabar dimanapun dan kapanpun. Ketika di jalan juga macet, sabar gitu ya. Oke, gitu. Oke ya, jadi memang kita harus bisa disiplin akan hal itu semua. Jangan sampai kita ini apa namanya, melanggar gitu. Segala sesuatunya kita harus bisa mematuhi, harus bisa komitmen, konsisten gitu kalau orang bilang ya. Jangan sampai kita telat. Saya juga kadang-kadang suka telat sih, tapi makanya ketika saya telat, terus terang dulu waktu saya masih sekolah, ketika saya telat sekolah atau telat kuliah, dulu saya kuliah itu saya merasa bersalah banget. Saya merasa saya ini melanggar peraturan gitu, melanggar tata tertib gitu, tata tertib yang sudah disediakan, tata tertib yang sudah dicantumkan gitu. Jadi ini saya menyesal di situ. Waduh, saya telat, saya merasa hati saya nggak enak, sedih. Saya lebih suka masuk lebih awal dan mendingan lebih awal, jadi tidak telat, itu lebih baik daripada telat ya kan. Sama ketika kita ketemu orang, lebih baik kita berjanjian atau urusan apa ya, lebih baik kita yang menunggu ya, kita yang menunggu daripada dia menunggu. Kadang orang yang penting ini tidak mau menunggu lama-lama, nanti dia malah kesel, dia ninggalin kita. Jadi kita belajar bahwa kita harus ya sabarlah menunggu ya. Saya sendiri juga suka menunggu, dan kadang-kadang juga saya suka kesepian. Ketika menunggu itu tak jarang kesepian, itu biasa lah. Tapi intinya biasakan sabar gitu, menunggu gitu.
Jangan sampai orang lain menunggu kita. Gak apa-apa kita yang menunggu, kita sabar gitu ya. Oke gitu ya. Jadi itulah penyampaian saya di video hari ini dan pada kesempatan yang berbagi ini. Dan kita harus bisa melihat itu semua. Kita sabar, disiplin, harus tepat waktu ya. Memang sulit sih, kadang buat seorang saya pun juga sulit, tapi saya juga berusaha belajar untuk bisa disiplin, memanage waktu, mengatur waktu dengan baik dan benar. Jangan sampai kita melanggar gitu loh. Karena disiplin itu penting dan perlu, dan konsisten ya, komitmen ya. Kalau kita datangi jam segini, misalkan katakanlah tadi jam 7 ya jam 7, jangan jam 8 dan sudah baru datang. Itu mencerminkan kedisiplinan kita, ketepatan waktu kita. Biasakan tepat waktu, disiplin dengan hal-hal yang terbaik gitu. Jangan sampai kita ini melanggar gitu. Kita harus patuh, karena sesungguhnya semua dibuat demi kebaikan kita dan keselamatan kita, termasuk lampu lalu lintas kalau di jalan, kalau bawa kendaraan bermotor ya. Kalau lampu merah ya berhenti, lampu kuning ya siap-siap berhenti, siap-siap jalan, lampu hijau ya jalan gitu. Jangan sampai dilanggar itu semua gitu, dalam hal apapun gitu, termasuk kita kerja atau apa, masuklah tepat waktu, jangan telat gitu loh. Jadi jangan sampai kita melanggar itu semua. Patuhilah segala peraturan yang berlaku yang ada, jangan dilanggar. Itu tidak baik dan tidak bagus, dan itu semua demi kebaikan kita. Jadi kita harus bisa melakukan yang terbaik, karena itu demi kesuksesan, keberhasilan kita ya gitu ya. Oke gitu, sekali lagi disiplin dan jangan melanggar dan harus patuh ya gitu ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan banyak-banyak mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kata dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.